Kita akan lihat materi yang berikut tentang hidrokarbon. Nah, pada hidrokarbon ini kita akan mempelajari yang pertama tentang kekasan atom karbon, kemudian penggolongan senyawa hidrokarbon dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Perhatikan ilustrasi ini. Ada lilin dan ada yang pegang kipas angin. Lilin adalah campuran senyawa yang kandungan utamanya adalah karbon dan hidrogen. Jika sumbu lilin ini dinyalakan, sebagian lilin akan mendekati sumbu dan menguap. Uap tersebut membantu pembakaran yang terjadi pada lilin. Bagian kuning pada nyala api lilin ini disebabkan oleh pancaran partikel karbon yang terjadi pada suhu yang tinggi. Bagaimana tentang kekhasan atom karbon? Anda tentu memperhatikan kejadian-kejadian ini, bahkan sering melakukan kejadian ini. Kayu dibakar akan menjadi arang, kertas dibakar akan menjadi abu seperti ini. Zat kayu, kertas, dan daun dan lain-lain yang menghasilkan zat baru saat dibakar yang berwarna hitam ini dinamakan sebagai karbon. Senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, baik dengan atau tanpa nitrogen dan oksigen atau unsur yang lain, dinamakan dengan senyawa karbon atau senyawa organik. Nah, mengapa senyawa organik? Karena berasal dari makhluk hidup. Perhatikan beberapa senyawa berikut ini. Ada H2O, NaCl, C12, H2, H22O11, H2SO4, CO2, MgCl, dan NH4. Ini. H2O adalah senyawa organik, kemudian NaCl juga adalah anorganik. Mengapa? Karena tidak mengandung karbon. Kemudian C12H22O11 adalah senyawa organik karena mengandung karbon dan hidrogen. Sementara H2SO4 adalah anorganik, CO2 adalah organik, MgCl adalah anorganik, NH4 adalah organik. Pada sebelum abad ke-18, senyawa dibedakan atau senyawa kimia itu digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor, dan lain-lain. Senyawa organik itu tersusun atau menyusun senyawa yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun antara karbon dan hidrogen. Baru pada tahun 1828, Frederick Wohler berhasil membuat urea dengan memanaskan amonium cyanat atau rumusnya NH2OCN. Dari eksperimen atau kegiatan Frederick Wohler ini disimpulkan bahwa urea yang sebelumnya diketahui diproduksi oleh makhluk hidup dalam air seni atau urin atau kencing ternyata bisa dihasilkan melalui pemanasan amonium cyanat. Artinya, tadinya dianggap bahwa senyawa
urea itu hanya berasal dari makhluk hidup, ternyata bisa diproduksi bukan dari makhluk hidup. Nah, percobaan inilah akhirnya mematahkan teori atau sedikit mengesampingkan teori sebelumnya bahwa unsur C hanya diperoleh dari senyawa organik saja. Meskipun demikian, penggunaan istilah senyawa organik untuk menyatakan senyawa karbon tetap digunakan sampai hari ini. Berikut ini adalah perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Tentang kestabilan terhadap panas, senyawa organik itu kurang stabil, sedangkan senyawa anorganik relatif lebih stabil. Dalam membahas tentang perbedaan ini, Anda cukup melihat dua jenis senyawa ini, yaitu dua jenis zat ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bensin bensin dan besi, atau bensin dan air misalnya. Ya, dua senyawa ini Anda bandingkan dalam membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Perbedaan yang pertama tentang stabilitas terhadap panas. Senyawa organik relatif kurang stabil terhadap panas karena cepat menguap. Mengapa karena cepat menguap? Karena titik didih dan titik lelehnya rendah, di bawah 0 derajat. Sedangkan senyawa organik itu relatif stabil, kemudian titik didihnya lebih tinggi. Ya. Air itu kalau mendidih pada suhu 100 derajat, sedangkan senyawa karbon, ya, senyawa anorganik itu mendidih kalau di atas pas 100 derajat itu terbakar. Kelarutan dalam air atau polar, senyawa-senyawa polar itu kalau senyawa organik itu tidak larut di dalam air. Ya, senyawa organik itu tidak larut di dalam air, bensin tidak larut di dalam air, minyak goreng tidak larut di dalam air. Kemudian sedangkan senyawa anorganik itu larut di dalam air. Kereaktifan senyawa organik lebih kurang reaktif, sedangkan anorganik itu lebih reaktif. Tipe ikatan kimia yang dibentuk, senyawa organik itu membentuk ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik itu membentuk ikatan ion. Ya. Massa jenis organik itu kecil, sedangkan senyawa anorganik itu relatif lebih besar. Kelarutan dalam senyawa organik, ya, kalau sama-sama senyawa organik larut, sedangkan anorganik jika dilarutkan di dalam senyawa organik ternyata tidak larut. Ya, air dengan bensin atau air dengan minyak goreng, ya, tidak larut. Asal senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik itu berasal dari benda mati atau buatan. Okay. Konfigurasi atom C yang membentuk senyawa organik, ya, atom C yang membentuk senyawa organik ini kita tahu di dalam sistem periodik unsur, atom C itu memiliki nomor atom 6 sehingga dikonfigurasi menjadi 2 dan 4. Sehingga elektron valensi atom C itu adalah 4.
Karena elektron valensi atom C itu ada 4, sehingga mudah membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur lain. Ya, 4 ikatan kovalen dengan unsur lain. Nah, ikatan kovalen itu apa? Nah, ikatan kovalen adalah ikatan antara atom non-logam dan non-logam lainnya, ya, yang berdasarkan pada pemakaian bersama elektron valensinya. Ya. Jadi ikatan kovalen itu ikatan antara non-logam, unsur non-logam dan non-logam. Sedangkan ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Terjadi pelepasan dan penerimaan elektron terluar. Sedangkan ikatan kovalen itu terjadi pemakaian bersama elektron valensinya atau elektron di pada kulit terluarnya, ya. Nah, karena dapat membentuk 4 ikatan kovalen, maka elektron valensi akan saling berikatan, membentuk ikatan kovalen antara atom C atau dengan atom H, sehingga bisa membentuk rantai lurus atau cabang, ya, rantai cabang atau juga rantai tertutup seperti gambar ini. Nah, ini adalah rantai lurus dan tidak ada cabang. Ini adalah rantai yang bercabang, rantai karbon yang bercabang, dan ini adalah rantai karbon yang tertutup seperti ini. Nah, atom karbon tidak hanya membentuk ikatan tunggal, tetapi juga ikatan tunggal itu garis-garis sambung ini adalah yang jumlahnya hanya 1, ya, itu namanya ikatan tunggal. Tetapi juga membentuk ikatan rangkap 2, atau garisnya ini nanti akan menjadi 2 seperti ini. Oke. Ya, atau ini. Nah, misalnya begini, unsur C kemudian C. Nah, ini namanya ikatan rangkap 1, ikatan tunggal. Nah, dia berikatan dengan atom H, hidrogen seperti ini. Jadi ini ada CH3 ditambah CH3 jadi C2H6. Nah, yang bisa juga terjadi seperti ini. Nah, ya, jadi karena dia punya 4 elektron valensi sehingga dia punya 4 tangan. Ya, 4 tangan. Nah, 4 tangan yang mengikat, entah itu dia ikat unsur C yang lain atau juga dia juga bisa mengikat unsur hidrogen. Nah, ini terlihat pada ikatan rangkap 2. Untuk atom C yang sebelah sini tangannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ikatan kovalen itu ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom C itu pemakaian bersama atom C dengan unsur-unsur yang lain. Oke. Karena kemampuan atom C membentuk rantai karbon menjadikan jumlah senyawa karbon yang terbentuk menjadi banyak. Nah, berdasarkan jumlah atom C dan ikatannya, maka dikelompokkan menjadi yang pertama atom C primer. Atom C primer itu atom C yang mengikat satu atom C lain, ya. Atom C yang mengikat satu atom C yang lain atau satu unsur C lain. Sedangkan ikatan sekunder itu ikatan atom C yang mengikat dua atom C lain. Sedangkan atom C tersier
atom C tersier itu mengikat 3 atom C yang lain. Dan atom C kuartener itu mengikat 4 atom C lain. Ya. Atom C primer ini disimbol dengan 1 derajat, atom C sekunder disimbol dengan 2 derajat, tersier 3 derajat, dan kuartener 4 derajat. Nah, untuk lebih jelas, mari perhatikan contoh soal ini. Di sini ada ikatan karbon yang membentuk ikatan rangkap. Nah, ini saya beri nomor pada garis rantai lurusnya, itu saya beri nomor sampai 5. Kemudian nomor yang warna ungu ini berada pada rantai cabangnya. Nah, atom primer, ya, atom C primer ditunjukkan oleh 1, ya, ikatan nomor 1 yang warna hijau, kemudian ikatan nomor 5 juga yang warna hijau, dan yang lain adalah warna ungu. Warna pink ini 1 warna pink, 2 dan 4. Kenapa? Ya, ini hanya mengikat atom C saja, 1 atom C. Ini juga mengikat 1 atom C, ini juga mengikat 1 atom C, ini mengikat 1 atom C, dan ini juga. Nah, atom sekunder yang mana? Atom sekunder itu mengikat 2 atom karbon yang lain. Berarti hanya ada 2 tangan saja yang mengikat atom C. Ini ada 1, ini juga ada 1. Jadi sekunder itu ada di nomor 3 dan nomor 3 yang ini. Ini ada ke kirinya 1 dan ke kanan 1, ke atas ke bawahnya tidak ada. Ya. Kemudian atom C sekunder tersier yang mana? Mengikat 3 atom karbon. 3 berarti, perhatikan ini 4, perhatikan nomor 4. Ini ada 1, 2, 3 yang terikat. Nomor 2 bagaimana? Nomor 2 ternyata ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 2 ini merupakan atom C kuartener. Ya. Oke. Nah, contoh yang berikutnya seperti ini. Pada rantai lurusnya saya beri dengan warna coklat seperti ini. Atom C primer yang mengikat cuma 1 atom C saja, maka ini 1, ini juga 1, ini juga 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, maka disimpulkan bahwa atom C primer itu biasanya berada pada ujung rantainya, baik itu rantai lurus maupun rantai bercabang. Di ujung-ujungnya itu merupakan rantai atau jenis atom C primer. Ya. Jadi yang primer itu yang mana? 1, 2, 3, 9 dan 5. Atom C sekunder yang mana? Atom C sekunder ini C3, perhatikan. Kemudian 6, 4, ya, 3, 1, 2, 4-nya juga 1, 2, kemudian 8, 6, 4, ya. Atom C tersiernya adalah 2 dan 7 karena untuk mengikat 3, sedangkan kuarternya ada 5. Itu saja pembahasan tentang hidrokarbon dan tentang kekhasan atom karbon. Terima kasih, sampai jumpa.